Hai, kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Fotokopier atau Penyalin Cahaya. Film ini dipenuhi dengan banyak teka-teki dan juga mengangkat tentang isu pelecehan seksual. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Terlihat muda-mudi dari Sanggar Seni Matahari sedang menampilkan pertunjukan teater Medusa Perseus yang luar biasa di kompetisi festival mahasiswa. Riuh bahagia personel menutup penampilan mereka yang sudah usai. Anggun, seorang sutradara dari Sanggar Matahari, menyampaikan rasa bangga kepada teman-temannya yang pantas pada saat itu. Lalu ia mengajak semua anak-anak untuk berdoa. Semoga mendapatkan hasil terbaik di pengumuman pemenang pentas nanti malam. Tapi Sur tidak menunggu sampai pengumuman tiba. Ia meminta izin kepada Bang Torik untuk pulang duluan karena ia ada acara keluarga. Sebenarnya alasan ia pulang duluan bukan karena acara keluarga, melainkan Sur mau membantu ibunya untuk menjaga warung nasi milik keluarganya. Suryani adalah seorang siswa cerdas yang mengambil ilmu komputer di universitas dengan mengandalkan beasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya. Keesokan harinya datang kabar gembira bahwasannya sanggar mereka memenangkan pentas teater pada malam kemarin. Dan 15 orang dari mereka akan berangkat ke Kyoto untuk mengikuti kompetisi teater tingkat Asia bulan depan. Setelah itu, Rama, sang penulis teater Medusa Perseus, mengundang anak-anak teater untuk merayakan kemenangan mereka di rumahnya jam 6 sore. Sur diundang langsung oleh Rama, sekalian mendiskusikan ketertarikan ayah Rama dengan desain website yang dibuat oleh Sur. Saat sedang bernegosiasi dengan Amin untuk menemaninya ke party, Farah, salah seorang seniornya, mengingatkan untuk nggak ikut party ke rumah Rama dan fokus aja sama laporan beasiswanya. Iya kak, nggak usah datang ke party itu, nggak ada gunanya juga nongkrong sama mereka. Tapi akhirnya Sur pergi juga ke party itu menggunakan kebaya hijau dengan dibonceng Amin. Banyak orang yang datang ke party yang diadakan di rumah Rama dan semua terlihat sangat menikmati. Pada akhirnya Bang Torik membawa kepala Medusa untuk bermain. Ia lalu memutarnya, yang terkena laser mata Medusa harus menegak habis satu sloki minuman yang sudah disediakan. Naas, Sur tersorot laser mata Medusa. Ia pun harus menjalankan hukuman yang sudah disepakati. Sur terkejut saat terbangun. Ia sudah berada di kamarnya dan hari sudah beranjak siang. Ia buru-buru ke kampus tanpa mengganti bajunya semalam. Sesampainya di sana, dia terlambat menemui komite beasiswa untuk penilaian bulanan dan berkilah berbagai alasan kenapa ia terlambat. Namun hal ini membuat dewan komite akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan beasiswa Sur. Ia dianggap tidak berkelakuan baik karena postingan foto memegang sloki berisi cairan di akun sosial medianya. Lalu ini apa? Ini apa? Itu kamu unggah itu apa maksudnya ke sosial? Ia pun kebingungan karena dia tidak sadar apa yang terjadi pada dirinya pada malam itu. Kamu punya admin sendiri? Tapi Anda semalam pesta-pesta kan? Orang baju yang dipakai aja masih sama. Karena beasiswanya sudah dicabut, ia tidak bisa melanjutkan mata kuliahnya karena belum membayar SKS. Kabar ini akhirnya terdengar orang tua Sur. Ibunya sangat kecewa. Dengan penuh emosi, Sur diusir oleh ayahnya dari rumah. Sur pergi ke musola dekat rumahnya. Saat akan membersihkan diri di toilet, Sur terkejut melihat label baju dalamnya terbalik. Ia kebingungan dengan semua kejadian yang menimpanya. Ia lalu pergi ke sanggar untuk mencari informasi tentang kejadian semalam. Ternyata malam itu Sur mabuk berat dan Anggun memesankan ia ojek online untuk mengantarnya pulang. Sejauh ini Sur masih menyangka ini perbuatan senior kepada juniornya di dalam sanggar. Ia pun minta bantuan Amin, si tukang fotokopi, untuk mematikan wifi toko. Jadi saat anak-anak sanggar mau ngeprint dokumen visa, mereka hanya menggunakan USB untuk berbagi file ke komputer. Di saat itulah Sur mengambil data anak-anak sanggar dengan cara sharing lewat kabelan untuk mencari kronologi kejadian yang menimpanya. Pada malam harinya, Sur mencoba mengecek histori perjalanan ojol yang nganterin dia pulang saat malam kejadian. Anehnya, jarak rumah Rama ke rumah Sur ditempuh hampir 2 jam lamanya.
Keesokan harinya Sur ditemani Anggun pergi ke kantor ojol untuk minta keterangan tentang perjalanan yang delay hampir 1 jam lebih di Taman Candy dan memanggil driver yang mengantar Sur pada malam itu. Pak Burhan, seorang driver itu, menjelaskan bahwa terjadi kebocoran ban di tengah perjalanan dan ia membuktikan langsung dengan Sur dan Anggun dengan ban bekas di bagasi mobilnya. Ini waktu ganti ban sendiri aja, Pak. Malam harinya Sur mengecek foto dan video anggota sanggar yang sudah ia curi beberapa waktu lalu. Di sana ia menemukan video Bang Torik ngasih minuman yang warnanya berbeda dengan minuman yang lain. Keesokan harinya Sur mendatangi sanggar buat minta penjelasan tentang apa yang terjadi malam itu. Dan Sur sudah punya bukti-bukti kuat untuk menuduh Torik. Anggun mengajak semua anggota Matahari untuk melihat rekaman CCTV pesta pada malam itu di rumah Rama. Namun setelah rekaman CCTV habis mereka tonton, mereka tidak menemukan bahwa perilaku Torik ini merugikan Sur dan teman-temannya. Dan di rekaman CCTV itu pun jelas bahwa Sur sendiri yang mengambil foto dan mempostingnya di sosial medianya. Tapi ia masih belum bisa menemukan jawaban tentang baju dalamnya yang terbalik. Hal inilah yang membuat Sur tidak berhenti untuk mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya malam itu. Sur dan Amin pergi ke Taman Kendil, tempat ojol yang nganter dia malam itu mengalami kebocoran ban. Di sana dia melihat sebuah patung dan kebetulan patung tersebut juga ada di folder Rama. Setelah selesai rapat tim sanggar, Sur penasaran tentang foto instalasi box Milky Way dari Bang Rama. Lalu ia meminta Bang Samsul yang sedang mengemas instalasi box buat mengirimin dia file foto yang ada di instalasi box Milky Way Bang Rama. Ketika Sur melihat foto-foto instalasi boxnya, ia menemukan beberapa hal yang janggal. Ia ingat setelah malam party itu, Bang Rama mengatakan akan mencari foto Milky Way. Tapi malam itu langit sedang hujan menyeluruh, dan kalau dipikir-pikir nggak mungkin bisa untuk memfoto langit. Lalu ia sadar dan memfotokopi tubuhnya. Ternyata tanda lahir di tubuhnya sama persis dengan foto Milky Way milik Rama. Satu-satu rasa penasarannya pun semakin menjadi jelas ketika ia menemukan harddisk yang disimpan Amin di bawah laci akuarium ikan cupang. Akhirnya Sur mengetahui bahwa teman baiknya Amin terlibat dalam semua kekacauan ini. Di tempat fotokopiannya, ia sering mencuri foto-foto yang berbau seksual dan dijual kepada Rama alih-alih sebagai bahan inspirasi Rama dalam berkarya. Hal ini membuat Sur yakin pada malam itu ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Kemudian Sur menemui Farah dengan salah satu korban yang senasib dengan menjelaskan bahwa instalasi box pada acara pentas dari Rama itu semuanya adalah terinspirasi dari kelainan seksnya Rama. Sur lalu melaporkan pelecehan yang dialami dan menyerahkan bukti yang ia miliki kepada Dewan Kode Etik. Tapi ternyata barang bukti yang dimiliki Sur sudah tersebar kemana-mana. Rama tidak terima dengan tuduhan Sur bahwa ia memiliki kelainan seks dan dicap sebagai penjahat kelamin. Karena citra Rama sebagai keluarga terpandang tercoreng, ia kemudian membawa pengacara untuk menuntut balik Sur dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sur kecewa dengan bapak dan ibunya yang lebih memilih mengalah dengan kasus ini, padahal anaknya sudah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Rama. Sampai bapaknya harus bersujud untuk memohon agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Karena Rama memberikan pencerahan, biaya kuliah Sur dibayarkan oleh ayahnya, dan Sur tetap menerima gaji dengan bekerja sebagai website designer ayah Rama. Mediasi berakhir dengan video klarifikasi dan permintaan maaf dari Sur untuk membersihkan nama baik Rama. Hanya ibunya Sur yang mengerti keadaan Sur. Ia sadar anaknya sudah mengalami tekanan yang luar biasa. Ia lalu mengantar Sur ke rumah temannya yang bernama Bu Siti untuk menginap sementara waktu. Farah dan Torik menemui Sur dan mengakui kalau mereka juga korban pelecehan Rama. Mereka merencanakan untuk mencari bukti-bukti tambahan dengan mencoba mencuri handphone Pak Burhan, seorang driver yang mereka curigai. Torik mendatangi rumah Pak Burhan dengan membawa parcel. Alih-alih buah tangan dari Teter Matahari, ia lalu diantar Pak Burhan ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, ban mobil Pak Burhan kempes saat Torik akan membantu Pak Burhan mengganti ban. Seketika itu juga Torik langsung menghantam Pak Burhan hingga pingsan. Mereka membawa Pak Burhan yang masih pingsan ke rumah Bu Siti untuk mencari bukti di dalam handphonenya Pak Burhan. Ternyata ada 5 mahasiswi lainnya yang turut dilecehkan oleh Rama. Ia mengambil foto tubuh korban yang sudah ditelanjangi dan semua dikerjakan di dalam mobil Pak Burhan. Tiba-tiba tim pemberantas DBD datang dan mengasapi seluruh rumah Bu Siti. Sur dan yang lainnya disekap. Rama datang sambil bernyanyi lalu menghapus dan membakar semua bukti-bukti yang ada. Meskipun semua bukti-bukti sudah dimusnahkan oleh Rama, mereka tidak tinggal diam.
Farah dan Sur dengan susah payah mulai menyeret dan mendorong mesin fotokopi ke atas atap kampus. Kemudian mereka mulai memfotokopi bukti-bukti yang tersisa, mengkopi cerita mereka dan menebar kertas-kertas itu. Semua mahasiswa yang ada di kampus melihat kejadian itu. Mereka kemudian juga bergabung dengan memfotokopi dan membagikan kertas berisi cerita pilu mereka. Semakin banyak bukti yang terungkap, kebenarannya sudah jelas di depan mata. Saat ini hanya sebatas ini saja yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan keadilan diri mereka ketika melawan orang yang memiliki kekuasaan. Sekarang kisah hanyalah sebuah kisah, pelakunya masih bisa tertawa di balik trauma para korbannya, dan film pun berakhir. Sungguh cerita yang sangat menyayat jiwa ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Tulis di kolom komentar film seru apa lagi yang seru buat kita bahas. Tetap semangat dan terus berkarya ya. Salam RN Cinema.